Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelsi Gevira Salsabila dari jurusan Manajemen Universitas Pancasakti. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah Emotional Intelligence yang dibimbing langsung oleh dosen saya, yakni Dr. Sriwatini, MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Emotional Intelligence atau kecerdasan emosional. So, nikmati videonya ya, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut lagi, aku mau tanya dulu nih ke kalian semua. Kalian pernah dengar nggak sih apa itu kecerdasan manusia? Kecerdasan manusia adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan pastinya setiap masing-masing orang bisa mengembangkannya menjadi lebih baik lagi. Lalu apa aja sih jenis-jenisnya? Oke, yang pertama adalah IQ atau Intelligence Quotient, yang artinya kecerdasan intelektual. Kalau ini pasti kalian udah sering banget denger kan, teman-teman? Pasti suka pada tanya ke teman-teman kalian, IQ kamu berapa sih? Dan lain sebagainya. Kalau IQ itu lebih kepada kemampuan otak ya, teman-teman. Mulai dari cara memahami, menganalisis, mengevaluasi, serta memecahkan masalah. Selanjutnya, ada yang namanya SQ atau Spiritual Quotient, yang artinya kecerdasan jiwa. Untuk SQ ini, dia lebih kepada attitude atau perilaku kita, teman-teman. Contohnya itu kejujuran, adil, menghargai orang lain, kasih sayang, toleransi kepada sesama, empati, rendah hati, ramah, dan lainnya. Lalu, ada yang namanya TQ atau Transcendental Quotient, yang artinya kecerdasan transcendental atau bisa dibilang juga dengan kecerdasan ruhania atau ilahiyah. Untuk TQ ini lebih kepada kemampuan kita dalam memaknai kehidupan dalam perspektif agama ya, teman-teman. Dan kecerdasan TQ ini merupakan lanjutan dari kecerdasan SQ. Dan yang terakhir adalah EQ atau Emotional Intelligence, yang artinya kecerdasan emosional. Untuk EQ ini lebih kepada kemampuan yang berkaitan dengan karakter teman-teman. Mulai dari kemampuan mengontrol emosi atau perasaan, mengenali perasaan orang lain, cara beradaptasi, kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan juga berkomitmen. Oke, gimana teman-teman? Kalian jadi tahu kan jenis-jenis kecerdasan manusia yang ternyata bukan cuma IQ aja. Nah, sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku akan membahas tentang EQ atau Emotional Intelligence. Jadi, mari kita kupas bersama-sama. Oke, pembahasan yang pertama, kalian tahu nggak sih makna dari Emotional Intelligence? Sekarang aku akan kasih tahu ke kalian maknanya. Emotional Intelligence menurut Daniel Goleman adalah kemampuan seseorang untuk mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Jadi, sesuai dengan namanya, Emotional Intelligence itu adalah kemampuan kecerdasan manusia dalam mengontrol setiap tindak perilakunya dalam menjalani setiap aktivitas kehidupan. Nah, setelah kita mengetahui makna dari Emotional Intelligence, sekarang kalian tahu nggak sih kenapa kita harus mempelajari atau memahami Emotional Intelligence? Oke, aku bakal kasih tahu ke kalian apa sih tujuan mempelajari Emotional Intelligence. Nih ya teman-teman, dengan mempelajari Emotional Intelligence, kita bisa mengetahui sejauh mana potensi diri kita dalam mengelola dan memahami setiap perasaan atau emosi yang kita miliki. Dengan kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial, sehingga kita bisa memiliki keseimbangan di dalam diri agar tetap stabil, membuat keputusan yang baik, berkomunikasi dengan efektif, dan memiliki kepemimpinan yang efektif, meskipun di bawah rasa stres atau cemas. Dan yang pastinya, dengan mempelajari Emotional Intelligence, kita bisa mengetahui apa saja kebutuhan yang kita inginkan atau bahkan orang lain. Nah, gimana teman-teman? Menarik banget kan Emotional Intelligence itu? Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Oke, sekarang udah tahu maknanya, terus udah tahu juga tujuan pembelajarannya. Lalu, apa aja sih prinsip yang berpengaruh sama pengembangan Emotional Intelligence?
Penasaran? Kuilah kita bahas. Oke, yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri di sini maksudnya itu kemampuan untuk mengenali perasaan dan memilah-milah perasaan kita dengan mencari tahu apa alasannya perasaan itu muncul. Intinya, kita harus bisa jujur sama diri kita sendiri. Yang kedua adalah sikap asertif atau keberanian dalam mengungkapkan suara. Maksud dari prinsip ini apa sih? Sikap asertif itu adalah kemampuan dalam mengungkapkan apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan, baik itu suara penolakan ataupun suara penerimaan. Maka dari itu, kalian gak perlu takut untuk mengungkapkan perasaan kalian, karena setiap orang itu memiliki hak untuk bersuara. Yang ketiga adalah kemandirian. Kemandirian di sini merupakan kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri sendiri ketika berpikir maupun bertindak. Bukan berarti sombong ya teman-teman, tapi kemampuan ini lebih ke arah sejauh mana kita percaya bahwa kita bisa melakukannya sendiri. Meskipun terkadang kita pasti membutuhkan orang lain untuk meminta pendapat atau apapun itu. Yang keempat adalah penghargaan diri. Apa maksud dari penghargaan diri? Penghargaan diri di sini itu maksudnya adalah kemampuan untuk menghormati dan menerima diri sendiri yang pada dasarnya baik tanpa memandang remeh diri kita sendiri. Intinya itu kita harus bisa menerima diri kita sendiri, baik itu menerima kelebihan ataupun kekurangan diri kita. Karena semua yang ada di dalam diri kita adalah jati diri kita sendiri. Jadi penting banget buat kita untuk memberikan penghargaan terhadap diri kita atas apa yang telah kita lakukan. Yang kelima adalah aktualisasi diri. Apa sih maksud dari aktualisasi diri? Maksud dari aktualisasi diri di sini adalah kemampuan untuk mengembangkan diri kita sendiri, baik itu bakat atau menjadi lebih baik dengan segigih mungkin. Yang keenam adalah empati. Empati merupakan kemampuan untuk menyadari, memahami, dan menghargai perasaan ataupun pikiran orang lain. Bisa dibilang, empati adalah kemampuan untuk membaca orang lain dari sudut pandang emosi yang mereka sampaikan. Dengan begitu, kita bisa lebih memahami orang lain, sehingga bisa memberikan kenyamanan kepada mereka pada diri kita. Yang ketujuh adalah tanggung jawab sosial. Maksudnya itu apa sih? Tanggung jawab sosial sesuai dengan namanya, yakni tanggung jawab, artinya prinsip itu menunjukkan kemampuan pada diri kita sendiri, bahwa kita itu adalah orang yang berperan aktif, dapat bekerja sama dengan baik, mampu melakukan setiap aktivitas dengan baik, dan pastinya orang yang memiliki kepekaan yang cukup baik, sehingga tidak mengecewakan orang lain. Yang kedelapan adalah hubungan antar pribadi, yakni kemampuan untuk membangun dan memelihara sebuah hubungan dengan baik yang ditandai dengan kenyamanan dalam sebuah hubungan. Ciri khasnya adalah saling peduli antara satu sama lain, baik itu menerima ataupun memberi. Kesembilan adalah pemecahan masalah, yakni kemampuan untuk mengenali dan merumuskan sebuah masalah, sehingga bisa menemukan jalan keluar dari masalah tersebut dan menerapkan solusinya dengan baik berdasarkan keputusan yang telah disepakati. Kesepuluh adalah uji realitas, yakni kemampuan untuk melihat semuanya dengan objektif sesuai dengan fakta yang ada, bukan berasal dari keinginan atau apa yang kita mau, atau bisa dibilang melihat semuanya dengan akurat dan menilai sesuatu dengan fakta yang tersedia. Ke-11 adalah sikap fleksibel. Sikap fleksibel di sini maksudnya adalah kemampuan untuk menyesuaikan emosi, pikiran, dan perilaku dalam kondisi apapun. Bahasa gampangnya adalah kemampuan beradaptasi di lingkungan atau kondisi apapun dengan sebaik mungkin, sehingga bisa mendapatkan keuntungan tersendiri nantinya. Ke-12 adalah ketahanan menanggung stres. Maksudnya gimana tuh? Prinsip ketahanan menanggung stres adalah kemampuan di mana kita bisa menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan, penuh tekanan, dan banyak persoalan rumit dengan sebaik dan sepositif mungkin. Sikap ini mengajarkan kepada kita untuk tidak terlalu larut dalam permasalahan yang dimiliki, sehingga kita bisa memberikan solusi dan optimis bahwa kita bisa melakukannya. Ke-13 adalah pengendalian impuls.
yakni kemampuan untuk mengontrol keinginan, dorongan, dan juga godaan dalam melakukan hal apapun, baik itu kontrol emosi, kontrol ego, kontrol keinginan terhadap sesuatu yang berlebihan. Ke-14 adalah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kemampuan untuk merasa puas akan hidup yang kita miliki. Istilah gampangnya adalah kemampuan dalam bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan Sang Pencipta kepada kita semua, sehingga bisa menjauhkan pikiran kita dari segala bentuk pikiran negatif yang akan membuat kita merasa buruk. Yang terakhir, yang ke-15 adalah optimisme. Optimisme itu merupakan kemampuan yang cukup penting, karena dengan rasa optimis, kita akan lebih percaya terhadap kemampuan diri kita sendiri dalam melakukan hal apapun, sehingga kita tidak perlu merasa insecure atas apa yang kita miliki. Nah, itu dia 15 prinsip dalam mengembangkan emotional intelligence. Gimana? Udah paham semua kan? Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Sekarang udah kenal kan sama emotional intelligence? Terus apa aja sih manfaat memiliki emotional intelligence? Kuilah kita kupas pembahasannya. 1. Mampu mengontrol perasaan emosi dengan baik. 2. Bisa mengetahui perasaan emosi orang lain terhadap kita sehingga tidak menimbulkan pemikiran negatif dari diri kita sendiri. 3. Mampu mengontrol ego dengan baik. 4. Dapat berpikir jernih dalam menghadapi setiap permasalahan apapun. 5. Bisa menjadi tempat bagi orang lain untuk mendapatkan motivasi ataupun support. 6. Dapat mengontrol diri agar tidak melakukan hal-hal yang berada di luar nalar. 7. Mampu bersosialisasi dengan sebaik mungkin di lingkungan apapun. 8. Memiliki kemampuan leadership yang baik. 9. Mampu bekerja sama dengan orang lain meskipun dengan latar belakang yang berbeda. Nah, banyak banget kan manfaat dari mempelajari emotional intelligence? Gak akan rugi deh kalau kita punya kecerdasan EQ yang tinggi. Namun, semua itu pasti akan ada tantangan atau hambatan tersendiri ketika kita belajar untuk mengelola emotional intelligence. Terus, apa aja sih tantangan atau hambatan dalam mengelola emotional intelligence? Yang pertama itu adalah lingkungan sekitar yang terkadang tidak mendukung. Terkadang kita sudah punya niat baik, lingkungan tidak mendukung, dan hal ini pasti akan membuat kita merasa malas untuk melakukan sebuah perubahan. Yang kedua adalah kurangnya kita dalam mengenal diri sendiri. Hal ini bisa menjadi alasan mengapa kita sulit mengelola emotional intelligence, karena kita belum tahu siapa kita, apa kita, dan bagaimana kita. Yang ketiga adalah kurangnya keyakinan pada diri sendiri, bahwa kita mampu melakukannya. Hal ini terjadi karena kita merasa kurang dan merasa tidak mampu bisa melakukannya, cenderung takut melakukan sebuah kesalahan dibandingkan mencoba terlebih dahulu. Lalu kita harus apa? Yang pasti kita harus belajar untuk tidak peduli terhadap perkataan buruk orang lain yang menghambat perubahan kita. Kita juga harus belajar untuk mengenal dan mencintai diri sendiri, bahwa kita mampu melakukan semua itu. Gimana? Udah paham semua kan? Apa itu emotional intelligence? Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. Selanjutnya adalah contoh dan penerapan atau implementasi di beberapa lingkungan sekitar kita. Yang pertama adalah lingkungan kelas, yakni motivasi. Ketika sedang melakukan tugas kelompok, akan ada waktu di mana kita merasa malas untuk mengerjakannya. Kemampuan dalam hal memotivasi itu sangat penting, sehingga kita bisa mengajak orang lain untuk tetap fokus mengerjakan tugas tersebut. Dan pada akhirnya, kita akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Lalu yang kedua adalah lingkungan kampus, yakni leadership. Dalam kehidupan kampus, pastinya akan ada waktu di mana kita turut andil dalam kegiatan organisasi atau apapun itu. Kemampuan leadership tentunya akan sangat berpengaruh bagi diri kita sendiri ketika melakukan kegiatan organisasi tersebut. Mulai dari mampu membaca setiap kondisi lingkungan dengan baik,
sehingga bisa memberikan saran ataupun arahan kepada anggota yang lainnya. Bersikap tidak egois dan memilih untuk menyelesaikan semuanya berdasarkan keputusan bersama. Lalu, mampu mengontrol emosi ketika terjadi sebuah perbedaan dalam menyampaikan pendapat. Dan hal lainnya, perlu diingat, kemampuan leadership itu bukan hanya untuk seorang ketua ataupun pemimpin saja ya. Setiap orang harus memiliki kemampuan ini agar bisa menyesuaikan diri dengan sebaik mungkin dalam sebuah organisasi atau apapun itu. Yang ketiga adalah lingkungan kerja, yakni tanggung jawab. Dalam dunia pekerjaan, kita pastinya memiliki tanggung jawab masing-masing. Dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setiap pekerjaan pasti memiliki masalahnya masing-masing. Dengan adanya kecerdasan emosional akan membuat kita lebih dewasa menghadapi setiap permasalahan dengan bijak, bukan malah cenderung menggunakan perasaan emosi yang membuat kita terlihat tidak profesional. Dan yang keempat adalah lingkungan masyarakat, yakni kemampuan bersosialisasi. Ketika di lingkungan masyarakat, kita cenderung bertemu dengan orang yang tidak kita kenal dekat. Maka, dengan adanya kemampuan bersosialisasi, akan membuat kita belajar untuk menyesuaikan diri dengan baik, bukan malah memilih untuk menutup diri. Kalau tadi kita bahas contohnya, sekarang yang terakhir kita akan membahas implementasi emotional intelligence dalam kehidupan era digital, revolusi industri 4.0, dan juga society 5.0. Jadi simak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama adalah emotional intelligence di era digital. Yang pertama itu kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dalam menyampaikan setiap perasaan yang diutarakan. Jangan sampai emosi yang kita sampaikan justru menyakiti orang lain atau menyinggung perasaan orang lain, sehingga membuat kita tampak buruk di mata orang lain. Yang kedua adalah mengelola emosi dengan baik. Jangan sampai terpancing perasaan emosi akibat perkataan orang lain. Belajarlah untuk tidak memperdulikan hal-hal yang justru membuat kita merasa buruk. Kuncinya, pilihlah pertemanan dan ruang yang positif, sehingga tidak memberikan dampak negatif kepada diri sendiri. Lalu yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan rasa empati, simpati, dan juga motivasi kepada orang lain, sehingga kita bisa memberikan dampak yang positif dengan memanfaatkan teknologi digital ini. Dan yang keempat adalah mengolah hubungan dengan baik. Cari pertemanan yang positif, kontrol diri dalam melakukan hal apapun, karena tidak semua orang berpikiran sama dengan kita, apalagi di dunia digital yang tidak kita temui langsung pihak yang bersangkutan. Intinya, kita harus bijak dalam memanfaatkan era digital dengan sebaik mungkin, sehingga kita tidak diperalat atau terbuai dengan teknologi. Lalu, yang kedua adalah emotional intelligence di era revolusi industri 4.0. Di era revolusi industri 4.0, makin banyak teknologi-teknologi yang berusaha untuk menyamai atau bahkan berusaha untuk membuat teknologi yang bisa menggantikan manusia. Namun, faktanya, sehebat apapun sebuah teknologi, semuanya akan kembali dimenangkan oleh manusia. Contohnya adalah di beberapa negara maju, mereka berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah robot yang bisa menyalurkan perasaan emosi kepada orang lain layaknya seorang manusia. Meskipun begitu, sehebat apapun sebuah robot dalam menyampaikan setiap emosi, maka perasaan manusia jauh lebih tulus dibandingkan dengan robot. Ketulusan adalah sesuatu yang murni dan tidak bisa dibuat-buat. Dan yang terakhir adalah emotional intelligence di era society 5.0. Di balik perkembangan revolusi industri 4.0 yang kian marak membesar, kita sebagai manusia seharusnya jangan sampai kalah terhadap perkembangan teknologi yang kini makin berkembang pesat. Contohnya, di zaman sekarang banyak orang yang terlena dengan perkembangan teknologi, sehingga lupa pada diri sendiri bahwa manusia adalah makhluk yang paling kompeten. Seharusnya seiring dengan perkembangan teknologi, kita juga harus mampu bisa mengimbangi perkembangan teknologi tersebut, bukan malah terlena dengan itu semua. Gimana
teman-teman semua, menarik banget kan pembahasannya? Sekarang kita jadi tahu kalau ternyata emotional intelligence itu sama pentingnya dengan intelligence quotient, yang pastinya juga memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan kita. Jadi gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk menggali bakat emotional intelligence kalian? Lebih cepat, lebih baik, apalagi untuk hal yang positif. Demikianlah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.